Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa maupun para pemerhati dan juga subscriber netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang di Pulau Jawa atau yang sedang di Pulau Sumatera, Papua, dan juga dimanapun, baik yang di mancanegara juga, semoga tetap diberikan kesehatan dan juga dilancarkan setiap urusan-urusan yang sedang dikerjakan saat ini. Dan bagi pemirsa yang tetap setia, intens menyimak dari konten-konten channel Padepokan Gaul, semoga Anda mendapatkan sebuah dampak positif. Lebih-lebih dampak positif itu benar-benar membuat paham akan sebagai seorang pribadi itu perlunya melaksanakan hal seperti apa, dan juga bagaimana tata caranya. Semoga saja nanti paham arahnya kemana, dan juga jika memang nanti sudah memiliki niatan untuk belajar, semoga dimudahkan dan dilancarkan, baik bertemu dengan kami yang ada di sini ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh Nusantara yang satu kendaraan. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang susah rezekinya, susah jodohnya, semoga saja mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari Allah, sehingga nanti solusi itu pun semoga saja bisa mengingatkan akan hal-hal baik pula dan mendorong pada sebuah kebaikan. Dan sedikit akan saya narasikan mengenai perihal konten kali ini pemirsa, di mana fase akhir zaman sudah dimulai dengan begitu jelasnya banyaknya kejadian bencana di alam dan juga banyaknya kehidupan kocar kacirnya daripada rumah tangga yang dialami oleh seorang manusia, itu menandakan salah satu bukti nyatanya sudah di fase akhir zaman. Dan seperti konten-konten kami sebelumnya, bahwa di akhir zaman seperti banyak yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya banyak perempuan menjanda dan juga banyak perempuan yang akan tidak terselamatkan, dan juga banyak sebuah kasus perselingkuhan yang terjadi di dunia kehidupan umat manusia sekarang ini, di mana selingkuh yang sekarang ini sudah marak nyata dan benar-benar menjadi momok bagi setiap pribadi manusia sekarang ini, di mana selingkuh bukan hal yang sesuatu dianggapnya itu hampir sekarang ini dianggap wajar oleh kalangan beberapa manusia. Dan juga di kesempatan ini bahwasannya kami akan mengulas sedikit perihal mengenai sebuah kasus perselingkuhan yang dialami oleh seorang manusia di mana rumah tangganya, akan sedikit saya ceritakan, itu gonjang-ganjing bahkan hancur, di mana hampir hancurnya ini di ujung tanduk, dan juga sang istri terpikat dengan sosok laki-laki lain, di mana ikatan ini sendiri terbentuk dikala sang suami sedang menjalankan sebuah ikhtiar perintah Allah, yaitu bekerja di jauh sana, namun sang istri malah tidak taat pada suaminya dan juga mudah tergiur daripada laki-laki lain. Hal itu sendiri pemirsa mengingatkan kita bahwasanya perlunya kita sebagai manusia memiliki pribadi yang benar-benar bisa mendapatkan tanggung jawab amanah jika mendapat amanah begitu kiranya. Karena apa? Hal sifat baik itu sendiri jika tidak ditanamkan dimulai sekarang ini, maka kita pun nantinya akan terjebak pada hal keburukan. Dan dari kasus ini pula semoga saja menjadi pengingat iktibar bagi kami ataupun bagi para pemirsa yang mengalami kehidupan rumah tangga, bahwasanya peranan gaib itu nyata, di mana gaib itu tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan dampaknya oleh seorang manusia, dan wujudnya salah satu adalah kasus perselingkuhan ini. Dan satu hal yang menjadi faktor penguat di kesempatan ini,
bahwasanya hal ini sendiri, kasus ini sendiri banyak sekali sampai kepada kami di tim channel Paduan Gaul. Apakah memang benar fenomena ini sudah menjadi fenomena nyata dan benar-benar nyata, dan hal apa sih dari hikmah ini atau hikmah dari kejadian ini, itu kiranya bisa dipetik dan diambil. Semoga saja nanti keluarga, pemirsa semuanya tetap utuh, damai, dan saling cinta kasih sayangnya bertambah kuat karena Allah. Dan alhamdulillah saya masih ditemani mediator teman saya, dari teman saya yaitu Mas Bayu, atau dipanggil akrab yaitu Mas Bay. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam Mas Dis. Sehat Mas Bay? Alhamdulillah sehat. Buah sekali ini loh. Saya batik, kamu momennya putih. Iya. Batik putih berarti. Ya. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Istri bagaimana keadaannya? Tambah sayang, tambah jereng, Tambah jeleng, tambah serangan fajarnya. tambah Mas. Alhamdulillah. Saya juga ikut merasakan senang, walaupun saya sendiri belum merasakan seperti Mas Ahmad. Begitu kiranya, karena kebahagiaan seorang teman juga itu juga menjadi bagian dari kebahagiaan kami, kan gitu. Betul apa betul? Betul. Oke. Dan mungkin sedikit itu narasinya pemirsa, memang agak panjang tadi kata-kata saya. Semoga bisa dipahami sepenggal demi sepenggal narasi tadi, disimak dari awal sampai akhir, dan bisa diambil hikmahnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Mohon izin doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Dan untuk identitasnya pemirsa tetap itu bagian dari privasi, jadi disembunyikan untuk identitas daripada pribadi-pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang menurut saya efek negatif dalam tubuh mediator otomatis keluar, menguap, terlempar seluruhnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi yang asli benar-benar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang bercahaya mineral, kayak terkuat yang menguasai jasad ibu yang ada di foto ini bernama, dimana ibu ini tergila-gila dengan sosok laki-laki yang menjadi selingkuhannya bukan dari suaminya. Salah satu gaib yang mempengaruhi dari ibu ini yang terkuat, yang paling kuat, yang paling pusat, ketarik ke tangan saya yang asli. Penyusup atau penipu otomatis hancur. Jadi yang asli ketarik ke tangan saya. Masuk full tubuh media. Dan keluhan apa ini? Kita suaranya tersambung, terhubung semua, bisa kamu kuasai total tubuh mediator yang dimasuki total. Sallallahu ala Muhammad. Ini di tempat kami di Kudus, di Jawa Tengah. Ada perlu apa kamu? Saya ingin berbicara dengan salah satu gaib yang berpengaruh buruk dalam jasad seorang ibu-ibu, dan dimana dia itu tergila-gila dengan sosok selingkuhannya dan malah meninggalkan daripada suami sahnya. Itu kamu yang bekerja dan berpengaruh kuat. Ya, saya yang mempengaruhi. Ingat resikonya kalau kamu mengaku-ngaku ataupun menipu, otomatis tubuhmu terpotong-potong bahkan hancur. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak sekali golongan cahaya di sini. Kalau kamu berbohong, tubuhmu akan terpotong-potong, terpenggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Tertancap pusaka ini. Berani sekali kamu mengancamku. Kenapa tidak berani? Itu proteksi, bukan saya langsung berani atau gimana kan begitu. Kamu golongan apa? Katakan dengan jujur. Jika kamu berdusta, tubuhmu terpotong-potong di sini. Berapapun lapisanmu dari Dajjal semuanya hilang. Saya iblis. Iblis kecil begitu. Enak saja kamu bicara. Suaranya kecil begitu, iblis apa itu? Saya hanya menyesuaikan. Menyesuaikan jasad orang ini. Jasad teman saya besar sekali, gagah. Gagah sekali begitu. Tapi orang ini tak pandai bicara. Enggak pandai bicara? Ya. Jadi kamu menyesuaikan. Berarti gaib itu menyesuaikan dalam tubuh manusianya. Misal ini gaibnya masuk ke tubuh saya, nanti menyesuaikan juga. Masuk ke tubuh teman saya juga menyesuaikan. Bisa saja itu. Kamu asli iblis. Benar. Saya dulunya jin. Kamu bisa jadi iblis. Bagaimana ceritanya? Jangan berdusta. Dulu saya membisiki setiap orang yang ada di sekitar. Semua saya bisiki. Akan tetapi saya melihat ada orang yang mau menginginkan orang tersebut. Oh, orang ini orang wilayah timur kabupaten sini kok. Bertepatnya ini di Kabupaten Pati, ke selatan. Kamu yang berasal dari saya wilayah maksud itu, yang menginginkan itu mendatangi seseorang. Dukun. Ya, dia punya banyak pusaka. Banyak sekali. Banyak ajian, semar mesem. Keris yang bentuk semar mesem itu. Jadi kamu dari orang laki-laki itu? Ya. Oh, dia menjadi selingkuhannya. Memasuki keris tersebut agar bisa mengabulkan semua keinginannya. Oh. Sebenarnya itu keris tiada goibnya dulunya. Lalu nggak bisa ada kamu. Hanya buatan manusia. Ya itu keris kan buatan manusia, karya manusia jelas. Kok bisa ada kamu? Jangan bohong. Saya tidak berbohong. Malah berbohong otomatis tubuhmu terpotong-potong. Celaka. Pasukan saya banyak. Apalagi gedronya. Itu sangat banyak. Tinggal menyuruh untuk ke rumah yang ada di tubuhnya. Kerajaan itu. Di mana untuk menyuruh ke tubuh ibu ini? Ya. Ke rumahnya maksudnya di jasadnya? Ya. Oh. Nah, terus? Selain kamu yang paling kuat itu siapa? Katakan jujur. Di antara yang paling kuat. Saya yang paling kuat. Jangan berbohong. Apakah ada unsur kodam? Karena dia sangat sudah melampaui batasnya, mungkin dikatakan begitu. Itu dari leluhurnya. Bulan apa? Golongan siluman. Itu yang membuka jalan bagi kamu hingga akhirnya kamu bisa mendorong dia untuk menyukai laki-laki selingkuhnya tadi. Benar. Kamu bisa saja. Tidak bisa. Kamu ini bisa saja. Kamu itu pintar sekali. Bodoh. Tolah-toleh. Jangan muji-muji.
Pujian itu Iya, menjadi iya. racun bagi kamu sendiri. Allah. Sudah. Katakan dengan jujur dan sebenar-benarnya. Perempuan itu kenapa kok sangat mudah kamu pengaruhi bahkan untuk berselingkuh dikala sang suami sedang pergi menjalani kewajibannya yaitu untuk mencari nafkah. Mudah saja. Apakah dia selama ini sebagai manusia kehilangan hasratnya dengan suaminya atau kehilangan apa sih? Atau memang tidak cocok dengan suaminya sejak lama? Sebenarnya banyak sekali golongan-golongan seperti kami Terus yang mempengaruhi. Saya hanya membisiki, berkomunikasi juga terhadap golongan-golongan yang seperti ada di handphonenya itu tersebut. oh, handphone ini juga ada gaibnya. Ada. Dan juga dari goib-goib yang ada di orang-orang di sekitarnya. Selalu membisiki. Oh. Apa kamu kuat menahan selama bertahun-tahun tidak bersetubuh dengan suamimu? Itu yang bisikan. Ya. Emang tahunan tidak ketemunya kan mungkin bulanan. 6 bulan sekali kayak pulangnya. Jadi itu cara kamu bisik-bisiki. Lalu dari hal bisikan itu larinya kemana? Ke gambaran-gambaran atau ke apa? Cara kamu mengerjakannya? Ke gambaran-gambaran itu saya mengarahkan ke gambaran tersebut ke handphonenya. Terus agar dia selalu mencari perhatian seseorang lelaki. Siapa yang ingin merasakan? Jadi ibu ini memang sengaja memancing lelaki lain supaya datang. Itu awal mulanya kamu bekerja. Lalu setelah ada lelaki itu datang melihat santapan empuk, langsung disikat begitu. Sweat kayak teman saya kalau ada mungkin perempuan cantik. Seperti itu. Lalu kok begitu mudahnya laki-laki itu menaklukkan jimat-jimat tadi bekerja seluruhnya? Ya. Atau memang dia sendiri itu udah memiliki ilmu dari sananya. Saya juga mendapat informasi dia punya ilmu. Seluruh goib-goib itu pasukan-pasukan saya berembuk agar bisa mendapatkan sukma-sukma orang-orang tersebut. Mudah saja karena jimat-jimat itu bekerja semaksimal mungkin. Jimat yang paling atau ajian yang paling pamungkas dimiliki dia itu ajian apa? Bukan ajian yang paling kaleng-kaleng lah, yang paling inti, yang paling kuat, yang paling mujarab untuk menghancurkan atau meluluhkan hati wanita dan untuk menghancurkan lawan musuh-musuh tandingnya. Itu jimat apa atau ajian apa? Katakan jujur. Tidak mau. Harus jujur semua otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Jujur. Semoga koneksi terhubung. Iya ya. Jujur saja. Nanti saya dibuang. Siapa yang membuang? Sangat mudah golongan cahaya. Seenaknya. Ya kamu tidak jujur kok, gak mau jujur, gak mau bicara kok. Bicara. Ayo. Semar mesem itu. Ajian pamungkasnya. Ya. Selain semar mesemnya. Lu perindu juga ada. Selain itu yang paling inti, yang paling pamungkas yang dia miliki, yang paling utama dari apa? Ilmu mungkin.
Itu hanya mantra-mantra. Golongan apa yang bekerja? Iblis semua? Ya, iblis. Tanduk berapa semua? Semuanya. Semuanya. Rata-rata mereka tanduk berapa? 20. Loh, padahal menurut versi dialog dengan gaib, hal seperti itu nggak sampai puluh-puluh kok. Ini sampai puluh-puluh, berarti udah berhasil kamu membantu manusianya. Bukan orang itu saja yang membantu. Yang saya bantu bukan orang itu saja. Lalu siapa saja? Banyak laki-laki tersebut itu membantu mengasihkan barang-barang tersebut kepada orang-orang lain, teman-temannya. Jadi hal itulah yang menambah kekuatan. Ya. Ini pemirsa. Jadi jika nanti bertemu dengan sosok orang-orang yang notabene memberikan benda-benda jimat atau apapun wujudnya, di mana mereka mengatakan benda itu bertuah dan memiliki kemampuan luar biasa, hal itu akan menambah daya power mereka. Karena semakin tersebar keburukan, itu nanti power keburukan itu kan tambah, kan begitu. Kamu berbicara dengan siapa? Kan ini saya siarkan ke dunia manusia. Lalu kok diobati oleh orang-orang sangat sulit sekali, dan juga dibersihkan kok nggak bersih-bersih, nggak sembuh-sembuh, itu gimana? Kami juga berperang. Berperang selalu membisiki-bisiki. Karena seseorang tersebut itu tidak bakalan berubah kalau bukan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu kata kunci berarti loh yang kamu katakan, jujur. Ya, coba saja lakukan semau kalian. Semua. Ya memang sih kami di sini tidak bisa apa-apa. Kami hanya orang bodoh. Yang mampu itu Allah semua, kan begitu. Kami ini hanya manusia biasa, makhluk biasa saja. Sangat sulit mengelabuimu. Ya tidak usah dikelabui saja. Saya itu ya biasa-biasa saja begini kok. Terus satu hal yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Dari laki-laki yang menjadi selingkuhannya, apakah dia memiliki seorang guru spiritual yang sangat hebat, ampuh? Sudah, jangan dibahas. Saya ingin membahas. Iya, sudah, jangan dibahas. Kenapa kamu tidak suka? Nanti kami semua kamu ambil. Tidak. Lalu rata-rata manusia yang dimana keluarga atau rumah tangganya hancur, itu berarti ada pengaruh iblisnya. Bukan dari saya saja. Bukan dari iblis saja. Dari kodam-kodamnya sendiri pun juga ada yang berperan. Ya. Kodam-kodam kemaksiatannya itu. Oh iya ya. Jadi kalau diambil hanya satu mindset atau satu arah, itu juga nggak pas. Kurang lebihnya begitu pemirsa. Jangan selalu menyalahkan iblis. Saya tidak menyalahkan, tidak. Memang tugas kami menggoda dan menyesatkan manusia, kan begitu. Tertawamu itu lo renyah saat masuk dalam tubuh teman saya ini. Udah gemuk, gemoy lagi. Saya pun juga gemuk. Woi, nggak bain. Lalu kamu kan udah sampai sini, mau apa sekarang? Balikan saya. Kemana laki-laki itu? Ke jasad perempuannya. Kok enak kali. Kan nanti saya biar untung besar. Saya hanya mengambil sukma-sukmanya. Terus yang membuat dia sangat amnesia atau lupa dengan suami itu
hal apa sih? Apa bagian tubuhnya dia yang hilang? Hingga ingatan cinta kok sampai lupa ya? Bagian tubuhnya tidak ada yang hilang. Terus? Saya hanya mengambil semua sukmanya agar orang itu tidak sadarkan diri bahwasanya dia sudah menikah. Astagfirullahaladzim. Karena dia ditinggal, maka dari itu saya bibisiki. Kamu sudah tidak dianggap istrinya. Astagfirullahaladzim. Dan malah timbul kecurigaan. Ya. Kamu lebih baik sama orang itu. Dia perhatiannya sangat tinggi. Apapun kamu dikasih. Tuh kami pintar sekali kok jebule. Yaudah, maumu apa sekarang? Udah sampai sini. Kembalikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau apa? Sama hati langsung diberikan stempel perintah dari beliau. Saya mau diizin Sang Hyang Nurjati. Perintah ini masuk di dalammu. Kamu jadi iblis yang paling kuat di antara yang kuat. Yang paling utama kuat. Dikuatkan powermu berlipat-lipat kekuatannya. Dan perintah itu hanya untuk mengambil setiap pasukan-pasukan dan tubuh ibu perempuan. Iya. Sallallahu Muhammad. Dari bulu perindu atau dari jimat-jimatnya kamu harus lumpuhkan semua perintah itu langsung. Sallallahu Muhammad. Saya tidak berani. Kamu mendapatkan hakmu, roh orang ini ambil semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil semua pasukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ke sini. Tolong dibantu dihancurkan seluruh kodam pelapis tubuh dari seseorang yang menguji semua kodam-kodam ilmu dari guru-gurunya yang masih melengket di dalam jasadnya. Mereka pun harus dilibatkan berjuta kali pada dalam wujud nyata. Perbuatan maksiat yang dikerjakannya selama ini saya mohon dengan izin. Sekarang saatnya langsung dilimpahkan azab bagi orang ini, azab bagi pribadi ini, karena sudah mengganggu ketentraman keluarga. Ilmu dari ajian-ajiannya ataupun dari apapun seluruhnya diikat langsung oleh malaikat tasbih merasma. Sallallahu Muhammad. Dari semar mesem, dari bulu perindu ataupun dari jimat-jimat apapun terikat. Sallallahu Muhammad. Yang masih melapisi bagian tubuhnya dari lapisan paling luar, lapisan tengahnya, lapisan dalamnya, semua terikat terkunci. Sallallahu Muhammad. Seluruhnya dengan izin Sang Hyang Nurjati Nirwana tercabut ke tangan saya, ketarik seluruhnya ke tangan saya. Semua kodam jin siluman iblis dari semua benda bertuah ataupun dari ujian amalan ilmunya. Kami tidak terima. Ya udahlah, terus mau apa? Mau merangi saya? Tidak. Terus? Dari guru-gurunya yang paling inti, yang paling pusat, yang masih melengket. Tahu saja kamu. Kodam-kodam ini terikat terkunci. Semua anugerah yang diberikan oleh Allah, baik itu kenikmatan apapun yang dirasakan orang ini, sekarang juga saya mohon dengan izin sebagai sang penguasa, sekarang juga dicabut seluruhnya limpahan.
yang masih menjadi pelapis, pelindung, benteng pagarnya seluruhnya jebol. Dan semua terputus dengan iblis, hanya menjadi ikatan yang terambil upah karena perintah langsung dari perintah. Saya mohon dengan izin. Roh yang ada dalam tubuh ini yang menjadi hak iblis, saya mohon iblis terkuatnya. Iblis terkuatnya memiliki hak. Iblis terkuatnya. Otomatis. Kamu mau apa? Assalamualaikum. Malaikat pencatat Kamu mau berperang? Kita keluar saja, jangan di sini. Semua penyakit-penyakit Jadikan saya. Kalau kamu baik-baik otomatis terlepas. Assalamualaikum malaikat. Sudah dilepas, biarkan. Kalau memang dia berperang, perang. Allah. Kamu apa? Sangat banyak golongan saya. Keluarkan saya. Please. Kamu juga mendapat perintah. Assalamualaikum malaikat Saya Jabaniyah. tidak mau. Malaikat Jabaniyah, malaikat maut. Harus diberikan perintah langsung dalam nyata untuk mengambil. Ambil itu hakmu. Selesaikan orang itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Iya ya. Pergi kamu. Jangan mengucapkan seperti itu. Ambil. Kamu didesak dari mana-mana sudah. Semua tugasmu sudah selesai. Semuanya. Sukma rohnya. Terutama individunya semua. Langsung jasadnya, jika mereka pernah mengirim santet pada siapapun, santet itu otomatis kembali menyerang tubuhnya dalam wujud nyata. Oleh perintah langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Jasadnya kosong. Langsung dihajar dengan jurus batas jantung dan izin Sang Hyang Nurjana. Jurus batas jantung ini memiliki power berjuta-juta kali lipat, berlipat-lipat powernya, menembus jantungnya dalam nyata. Tidak ada pelapis sedikit pun dan apapun yang melapisi, dan tidak akan ada yang mampu dikeluarkan apapun. Semakin jebol. Tidak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Sang Hyang Nurjana, senjata pedang pusaka. Sudah. Kita cari lagi. Tancap di kepalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga bagian-bagian dari mulai kemaluan yang dia kerjakan untuk keburukan, sekarang juga kemaluan itu berubah menjadi sebuah jika dia tidak bertobat, tidak akan pernah sembuh, dan juga masa kehidupannya pun tidak sampai. Tobat apa? Seperti apa tobat?
gara-gara kamu itu. Coba saja kalau bisa. Ya udah tidak apa-apa. Yang tidak roh itu akan terikat seluruhnya, Don. Kamu juga ikut terikat. Yang kamu tahu dari tubuh ibunya, sukma-sukma itu kembali lengkap dalam tubuh. Sallallahu alaihi Muhammad menjadi sadar apa efek itu leluhur jasad ibu ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, siapa? Muhammad. Kalau memang dia masih diizinkan oleh Allah untuk bersatu dengan suaminya, otomatis golongan gaib yang menjadi pendamping aslinya otomatis mengembalikan seluruh daripada bagian tubuhnya. Kembalikan semua yang kamu tawan, sukma-sukma itu yang kamu simpan di kantong perutnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak mau. Keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu dapat rohnya. Dia gurunya jika menyerang ke sini, otomatis mereka terkena dampak yang lebih parah, bertelur-telur kali lipat dalam senjata. Ilmu dari gurunya yang paling pamungkas, ajian-ajiannya. Orang yang difoto ini sama di pejuang di sana. Ilmu yang paling kuat yang sudah melengket menjadi satu. Dari tubuhnya tarik tangan saya. Tangkap seluruhnya ke tangan saya. Mereka juga otomatis akan merasakan senjata di dunia ini dalam senjata seperti yang dia kerjakan sebelum dia ikatan ilmu itu terputus dengan iblis dan ajajil, hanya menjadi iblis-iblis yang tidak memiliki ilmu, dan juga hanya iblis yang menggerukit jasadnya melalui perintah langsung. Setiap sukma ibu itu keluar, Allah sallallahu alaihi Muhammad, keluar di kantong perutnya itu sukma-sukmanya. Setiap saripati tubuhnya juga keluar di akal pikiran sehatnya dari ibu sallallahu alaihi. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lepaskan saya. Datang berambil. Assalamualaikum. Harus terikat rantai. Dan rusuk main terikat terkunci, dan efek-efeknya terang-terang racunmu, dan semua pas kamu tak ada tertinggal dilempar semua. Apa bilang mau? Yang penting sehat mas, sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit penggalan sebuah kisah nyata mengenai perselingkuhan daripada rumah tangga. Dan seperti halnya yang selalu kami sampaikan, sebagai seorang pribadi, maka perbaikilah diri masing-masing dari suami ataupun istrinya. Jika sama-sama baik, nantinya pun insya Allah akan mudah menerima daripada amanah atau tanggung jawabnya. Satu pesan bagi para istri, tetap amanah dari suaminya itu tetap dijaga, dan juga taati apa yang diperintahkan suaminya dalam hal kebaikannya. Dan lebih-lebih dari konten ini pun, bagi yang sudah berumah tangga yang memang mengalami hal yang sama, semoga saja tersadar bahwasanya peranan gaib dalam tubuh
Seperti halnya peranan kodam leluhur, itulah salah satu hal yang mendorong adanya kejadian-kejadian buruk seperti halnya sebuah perselingkuhan. Maka dari itu, bersihkan diri rohani dan juga jasmaninya dengan cara yang baik dan benar. Insya Allah nanti pun dampaknya akan bisa dirasakan. Dan mungkin itu saja dapat kami sampaikan dari konten ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas segala atensi ataupun perhatiannya dari pemirsa semuanya kepada tim channel Paduan Gaul. Jika dari kami banyak sekali tutur kata, bahasa maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan dan kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.